Sudah cukup ibu yang solehah, paham. Beliau bercerita panjang karena cintanya sebetulnya sangat dalam kepada suaminya. Cintanya sangat dalam kepada suami. Paham ya? Jadi para pemirsa tidak usah bingung. Kalau Anda punya cinta sangat dalam, mungkin cerita Anda lebih panjang lagi. Hanya sepertinya dalam menyikapi cinta, perlu sedikit belajar. Anda sudah benar dalam mencintai. Cuman begini ya, urusan berpoligami dan sebagainya itu adalah kerjaan berat. Jangan dikit-dikit main ke sana. Itu tidak semudah. Ada tanggung jawab. Ya, termasuk seperti yang terjadi dalam pertanyaan, yang semula indah menjadi tidak indah. Maka tidak boleh seperti itu. Jadi gini, kami justru dari ke belakang. Berarti setan telah pandai, telah berhasil menggoda Anda yang semula Anda itu istimewa. Di belakang Anda sudah mulai berkomunikasi dengan laki-laki biarpun tidak apa-apa. Apa-apa itu bermula dari apa-apa, wahai ibu yang solehah. Mula-mula biasa dan sebagainya. Akan tapi Anda wanita normal punya hajat. Berarti setan telah sukses membawa Anda untuk bisa berkomunikasi dengan kaum pria. Kami ingin kembalikan Anda kepada wanita solehah. Di awal Anda mengizinkan pernikahan. Anda jangan komunikasi dengan kaum pria. Biarpun tidak karena apa-apa. Bukan ada pembahasan yang penting. Anda sudah biasa mulia. Jangan rendahkan diri Anda. Ya, Anda harus hati-hati ya, menjaga urusan dengan kaum pria. Kalau sampai Anda berkomunikasi biarpun tidak ada apa-apa, itu sudah bermasalah. Untuk kelas Anda jadi rendah. Wanita mulia nggak pernah berurusan dengan seperti itu. Kecuali wanita memang biasa dengan kerendahan misalnya. Baik, Anda batasi supaya tidak jadi bahan tertawaan setan. Semula setan itu adalah menjerit waktu Anda merelakan. Ini kok perempuan baik banget, ini kayak Masya Allah, suaminya malah dicarikan dan sebagainya. Setan nangis. Sekarang setan tertawa, Anda komunikasi dengan kaum pria. Baik. Kemudian, ini kembali ya kepada apa yang terjadi pada Anda dari awal. Anda mengizinkan. Bahkan Anda, Masya Allah, yang mencarikan. Kemudian Anda merasakan pahit, ternyata di saat suami ke sana Anda sedih. Ya harus dong, karena Anda punya cinta yang dalam. Anda punya cinta yang dalam kepada suami Anda merasa itu namanya cemburu. Cuman cemburu harus Anda olah. Tidak boleh cemburu menjadi sebab kerusakan, Anda minta cerai dan sebagainya. Anda melakukan suatu hal yang tidak baik. Cemburu itu adalah bumbu yang menjadikan semakin indah. Sehingga yang semula Anda mungkin tidak terlalu banyak pengen tahu keadaan suami, ternyata setelah Anda punya cemburu, semakin sering ingin tahu keadaan suami. Berarti kan sebetulnya itu kan tambahan positif itu. Anda semakin penasaran dengan suami dan seterusnya. Itu adalah indah. Sebetulnya seperti itu, Anda olah saja. Kemudian, kalau Anda merasa cemburu yang sangat, kalau terus Anda turuti dengan emosi, itu akan merusak, bisa menjadi sebab kebencian. Akan tapi memang harus Anda mujahadah. Seperti yang semula, Anda sudah merelakannya, ternyata kepedihan yang Anda rasakan setelah itu, tidak boleh Anda rasakan sebagai sebuah kepedihan. Anda rubah bagaimana caranya. Nah, rumusnya sederhana. Jangan sampai cinta suami Anda berubah, agar Anda menemukan keindahan kembali. Kalau ternyata suami Anda cenderungnya kepada istrinya itu adalah sisi yang barunya itu tinggi, Anda rebut kembali. Rebut cinta itu. Cara merebutnya sederhana. Dan memang berat, tapi Anda mendapatkan semuanya setelah itu. Dan mungkin yang mendengar pun dari kaum wanita tidak setuju, tapi ini rumus sejati. Baik-baiklah dengan orang yang lagi dicintai oleh suamimu, maka dia akan jatuh cinta kepadamu setelah itu. Berat. Tapi begitu, tidak ada cara kecuali itu. Kalau Anda habiskan, memang sakit. Sesaat akan setelah itu akan kembali cinta suamimu seutuhnya kepadamu. Dan memang semua wanita berat katanya. Iya memang berat, namanya perjuangan dahsyat. Sehingga setelah itu menjadi nikmat. Sehingga madu itu bagi Anda adalah bukan racun. Jadi madu mungkin karena Anda berjuang untuk suami. Dan kami masalah poligami tidak boleh bikin main-main.
Poligami tidak boleh main-main, karena kasusnya sudah terjadi dan Anda sendiri ikut andil dalam hal ini. Kebaikan yang sudah Anda mulai, jangan berubah menjadi keburukan. Anda perlu menata hati saat ini. Anda minta maaf kepada suami, perdengarkan suara kami ini, dan kami sampaikan kepada suami Anda, sampaikan suara kami ini bahwasanya, wahai Anda, Pak suami, istrimu baik loh ya solehah. Yang menjadikan istri adalah beliau. Maka Anda harus kembali kepada istrimu dengan istimewa, dengan baik, dengan kelembutan. Ibaratnya suami harus paham, kalau ternyata istri pertama marah-marah dan sebagainya, jangan dianggap itu sebuah kebencian. Itu adalah marah cinta, harus gitu. Jadi Anda nggak usah punya reaksi negatif, wahai suami. Anda berani nikah lagi, harus siap. Seandainya istri pertamamu marah-marah kepadamu, maka tolong wahai suami yang dengar suara ini, tolong dengarkan kepada suamimu. Kembali kepada istri pertama juga dengan lebih baik dari sebelumnya. Karena istri pertamamu sudah mengizinkanmu, memberikan peluang bagimu untuk mencari yang halal, maka Anda harus beri kompensasi kesedihan, kecemburuannya itu adalah dengan perhatian yang lebih. Jangan dikurangi sedikit pun. Dan Anda, wahai istri yang pertama, tolonglah, semakin kalau Anda ingin mengambil hati suamimu, maka baik-baiklah. Dan paksakan. Karena itu halus. Tiba-tiba suamimu sudah nggak bisa ngapa-ngapain dengan Anda. Karena apa? Anda benar caranya. Anda telah mengambil hatinya dengan cara yang dahsyat. Baik-baiklah dengan orang yang dibaikin oleh suamimu. Tapi kalau Anda memusuhi, kemudian marah dengan istri yang kedua, maka yang tampak sifat jelek Anda. Anda bukan merayu lagi saat itu. Pahit, iya pahit kejadiannya. Tapi bagaimana pahit nanti pada akhirnya menjadi keindahan. Ini adalah proses. Adapun masalah perceraian, kalau memang terlanjur cerai, ya nanti ada rujuk kembali. Apalagi Anda mengakui Anda sangat cinta, susah berpisah dan sebagainya, adalah baik. Jangan sampai pernikahan suami Anda yang kedua ini menjadi sebab berantakan rumah tangga. Justru seharusnya menjadikan semakin indah. Jadi pesan kami adalah, suami Anda hendaknya lebih perhatian kepada Anda. Nah, Anda perhatian kepada istri keduanya, karena apa? Anda yang memilihnya juga. Supaya apa? Supaya suami Anda utuh kembali. Dan kepada suami, kalau ternyata istri masih suka marah-marah dan sebagainya, jangan ditanggapi. Sampai Anda pun menjadi berubah, katanya nggak boleh. Itu resiko. Anda berani melangkah, harus berani resiko dong. Wong istrimu mencintaimu lah, istrimu tidak mencintaimu, ya sudah pergi sana apa, nggak usah pulang, nggak apa-apa, kan gak enak. Kalau istri cemberut, cemburu, marah, itu adalah ada cinta. Anda tanggapi yang positif, wahai suami. Anda tanggapi dengan tanggapan positif. Jangan sampai Anda ikut marah-marah juga. Terus bagaimana? Seperti itu. Apalagi sampai terjadi perceraian dan sebagainya. Kemudian Anda sebagai wanita mulia, Anda jangan berurusan dengan kaum pria. Biarpun nggak ada apa-apa. Sebab apa? Bergeseran. Namanya jatuh itu nggak sadar. Kepleset dalam cinta itu halus sekali. Tiba-tiba Anda senang mendengar suara dering handphone, teleponnya. Anda tiba-tiba setiap buka WA yang lain ketinggalan, pasti dia duluan. Itu kan sudah mulai ada benih-benih. Itu bahaya sekali bagi Anda. Ya, tolong hati-hati kepada wanita, jaga hati, jangan sampai. Lah, karena kemudian apa? Di saat hati seorang wanita mulai seperti itu, maka mulai langsung runtuh cintanya kepada pasangan yang halal. Sehingga mungkin dengan suami sudah tidak tertarik lagi. Tersiksa hidupmu kalau ternyata engkau dengan suami, ternyata engkau tidak mencintainya. Ya, mungkin karena tadi pertanyaan panjang bareng, suap-suapan bersama, foto bersama, ini bersama, bahkan ada yang mengatakan kau yang melamarkan istri, calon istri kedua. Ini adalah seperti seorang suami menyuruh istrinya menggali kuburnya sendiri, begitu. Harus menjaga dong. Anda suami yang hebat, jaga perasaan istri pertamamu. Dia yang berjuang bersama ini bersama Anda. Terus, dan istri kedua, tolong istri kedua baik-baik. Jadi jangan sampai menjadikan suami menjadi tidak baik dengan istri pertama. Kan enak. Jadi istri pertamanya benar, istri keduanya benar, suaminya benar, indah. Yang repot saling bermusuhan. Mana ada surga, neraka sebelum masuk neraka. Ini saja, semoga Allah menjaga semuanya. Kepada kaum pria, urusan poligami jangan dibikin main-main. Dan kepada kaum wanita, selagi siap untuk dipoligami atau suami berpoligami, tolong siap dengan hati, karena itu adalah syariat. Dan juga jangan Anda mengingkari, karena mengingkari sesuatu yang ada dalam syariat juga tidak benar. Di sisi lain, suami tidak boleh main-main. Jangan gampang melangkah ke sana, berat melangkah ke sana. Ada tanggung jawab di hadapan Allah, berat di hadapan Allah. Jangan hanya urus syahwat-syahwat saja. Tapi ingat,
Ada beberapa hal, harus ada tujuan-tujuan mulia yang tersembunyi di hati. Biarpun mungkin tidak Anda ungkapkan, tapi ingat, jangan main-main urusan poligami. Jangan coreng poligami dengan perilaku Anda. Jangan coreng poligami dengan akhlak Anda yang tidak baik. Islam adalah indah semuanya. Termasuk perceraian adalah indah. Nikah adalah indah. Poligami dengan cara yang benar, dengan tujuan benar juga untuk solusi sebuah kebaikan. Untuk sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Buya Afwan, namun apakah talaknya jatuh Buya? Dia tidak menyebutkan takliknya seperti apa. Kita tidak bisa mengatakan. Cuman kalau sudah mahkamah, sepertinya juga dipelajari. Mahkamah, asalkan Anda berceritanya tidak berdusta. Sampaikan, suami saya ngomong gini, ini. Saya perkiraan ini kayak jatuh cerai. Ajukan ke mahkamah, ada orang alimnya kok nanti dia yang memutuskannya. Kami tidak tahu ngomongnya apa. Kalau seandainya dijelaskan omongannya, kita bisa jelaskan halal haramnya. Boleh nanti di luar ini bisa telepon yang panjang. Insyaallah. Supaya jelentreh, sehingga nanti setelah telepon dengan kami, atau paling tidak setelah dengar ini, tak taunya apa. Sudah kayak pengantin baru lagi ini. Masya Allah. Karena indah semuanya. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.